Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Apa kabar sahabat cerita cinta? Semoga senantiasa diberikan kesehatan. Disclaimer. Cerita ini hanya fiktif. Jika ada kesamaan tokoh, tempat dan cerita, itu hanya kebetulan semata. Tidak ada unsur kesengajaan. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dilamar janda kaya. Bagian ke-45. Mas Wisnu ingin menahanku, tapi ditahan oleh istrinya. Hanya Mbak Sekar dan ibu yang mengejarku hingga depan pintu. Kau cabut gugatanmu segera. Keluarkan Sigit dan Yosa dari penjara. Teriak mereka dengan suara lantang. Aku hanya melempar senyum sambil melambai. Ayo Mas. Ucapku pada Mas Elang. Mas Elang membisu. Aku bingung. Kenapa dia tak menjawab? Kutoleh ke arahnya. Wajahnya juga ditekuk. Tatapan matanya menyorotkan kemarahan. Dia marah. Marah pada siapa? Pada mertuaku dan Mbak Sekar yang mengejar hingga teras itu. Atau marah padaku? Kenapa? Apa salahku? Mobil mulai melaju pelan. Mencari tempat untuk memutar. Memutar pelan-pelan lalu tiba-tiba melaju kencang. Tubuhku bahkan sempat terdorong ke depan. Hampir saja kepalaku menghantam dashboard mobil kalau saja tak langsung kutahan dengan tangan. 1 menit berlalu. 2 menit. 3 menit. Tiba-tiba mobil berhenti. Rem mendadak itu membuat tubuhku kembali terdorong. Untung kali ini aku sudah berpegangan erat di handle pintu mobil. Selanjutnya hening. Dia diam. Aku juga sama. Jelas sekarang dia sedang marah padaku. Entah apa salahku. Aku bingung. Aku harus bagaimana? Untuk bertanya aku takut. Aku tak berani memulai pembicaraan. Apakah aku turun saja ya? Aku tahu kok cara pulang ke warungku. Aku hafal wilayah sini. Tinggal stop angkutan yang lewat itu. Nanti sambung lagi di simpang 4. Ganti angkutan kota yang melintasi warung makanku. Aku enggak akan kesasar. Tetapi, aku enggak berani untuk turun. Jangankan bergerak. Bernapas saja aku takut. Aku merasa sesak sekarang. Kayaknya aku sulit bernapas. Aku harus bagaimana? Berapa lama tadi? Ups, aku kaget. Itu suara Mas Elang. Dia mulai berbicara. Tapi apa maksudnya? Apanya yang berapa lama? Dia juga berbicara tanpa melihat ke arahku. Tatapannya lurus ke depan. Wajahnya masih begitu ketat. Dari samping jelas kulihat rahangnya mengeras. Aku harus jawab apa? Aku nanya berapa lama tadi. Dia mengulang pertanyaannya, masih tanpa menoleh ke arahku. Maksud Mas Elang apanya? Aku balik bertanya. Setelah mengumpulkan keberanian. Tadi aku begitu berani melawan mertua dan kedua kakak iparku. Tapi sekarang aku mengkerut di samping Mas Elang. Aku nanya, berapa lama tadi kamu gituannya? Suaranya sedikit meninggi. Gituan apa? Aku enggak paham. Sahutku makin kebingungan plus ketakutan. Pria itu terdiam, lalu pelan-pelan menoleh ke arahku. Astaga, matanya merah. Merah karena marah atau nangis. Aku enggak paham. Aku nanya bening. Tadi kalian berapa lama mainnya? Kamu dan suami kakak iparmu itu. Kalian mainnya berapa ronde? Kamu ngeluarin berapa kali? Udah jelaskah pertanyaanku? Apakah kurang jelas juga? Cecarnya dengan suara gemetar. Aku terpana. Jadi itu maksudnya. Dia sedang murka rupanya. Dia murka karena cemburu. Mas Elangku sedang terbakar api cemburu. Jawab Ning. Jawab. Teriaknya sambil memukul setir mobil di hadapannya. Aku masih bergeming. Dia lalu menyenderkan tubuhnya di sandaran jok mobil. Mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Lalu berkata lagi dengan suara yang begitu lirih. Sedangkan aku tak pernah berani menyentuhmu. Kalau aku mau aku bisa melakukan itu. Tapi aku menahan diri semampuku. Aku hanya berani memegang tanganmu. Pernah sekali mengecup keningmu. Itu pun hanya untuk membuktikan kepada ibu dan Kinanti bahwa aku sangat mencintaimu. Selebihnya tak pernah. Tidak pernah Ning. Tapi kamu. Dia kini menoleh lagi ke arahku. Menatapku dengan begitu sendu. Bahkan untuk membawamu berduaan saja di mobilku. Aku harus disuruh nenek dulu. Nenek menyuruh Nada ikut bersama kita karena tak baik berduaan saja. Tapi kamu,
Kenapa kamu bisa begitu berani pergi berduaan saja dengan pria itu? Kenapa Bening? Kenapa Aa? Lanjutnya lagi. Mas, maaf. Akhirnya bibirku yang keluh berucap. Apakah kamu memang wanita sebebas itu, Ning? Kalau tadi kamu berangkatnya bareng Dayat, aku tak apa. Aku tahu siapa Dayat, tapi itu suami kakak iparmu yang jelas-jelas sedang berseteru denganmu. Kenapa kau pergi juga? Mas, tadi itu, lirikku terbata. Alasanmu untuk menemui suamimu di penjara. Begitu kan? Nyatanya apa? Kau tidak dibawa ke sana kan? Kamu malah dibawa ke rumah mertuamu. Tapi sebelum kalian ke rumah mertuamu, entah kalian singgah di mana dulu. Bahkan kalau kalian mau, bisa saja kalian melakukannya di dalam mobil bukan? Mas, aku kecewa sama kamu Bening. Aku kecewa. Aku enggak jauh berpikirnya Mas. Pikiranku cuma membicarakan tentang perceraianku. Kebetulan Mas Sigit ingin bertemu. Jadi aku manfaatin aja. Sekalian aku minta surat ceraiku. Begitu Mas. Lalu apa gunanya HP yang aku berikan padamu itu Ning? Tak bisakah kau nelpon aku dulu? Minta pendapatku dulu. Sebegitu tak berharganya kah aku bagimu Bening? Aku enggak mau ngerepotin kamu Mas. Enggak mau ngerepotin aku. Tapi kamu mau bunuh aku kan? Tidak. Kalau cara kamu seperti ini, itu namanya kau mau bunuh aku Ning. Kamu tahu bagaimana perasaanku saat kamu belum nelpon aku tadi. Kau tahu bagaimana aku pontang-panting nyariin kamu di lapas laki-laki itu tadi. Bayangkan seorang pria lumpuh sepertiku. Bayangkan seorang pria lumpuh sepertiku. Melangkah terseok-seok dengan dua tongkat penyangga di kedua ketiakku. Mencarimu di lapas itu. Kata mereka tak ada pengunjung yang bernama Bening. Kau tahu bagaimana ketakutannya aku. Mas. Lalu aku telpon kau. Kau malah memberikan ponselmu kepada pria itu. Katanya dia lagi booking kamu. Kau tahu bagaimana perasaanku saat itu Ning. Maaf Mas. Aku sangat khawatir kau sudah dibawa kemana-mana oleh abang iparmu itu. Aku bayangkan yang tidak-tidak tentangmu. Mereka semua membencimu kan? Ning, apakah aku salah jika aku berprasangka buruk pada mereka? Aku lemas Ning. Aku tak bisa lagi bernapas rasanya. Sampai akhirnya kau nelpon aku minta dijemput. Tapi perasaanku belum juga tenang hingga detik ini. Aku yang salah Mas. Aku minta maaf. Aku janji lain kali aku akan lapor dulu ke kamu tentang apa saja. Enggak perlu lagi Ning. Sudahlah. Aku toh sudah tahu seperti apa kedudukanku di hatimu. Tidak penting sama sekali. Terima kasih sudah mengingatkanku. Mas. Tidak apa-apa. Sudahlah kita pulang. Aku antar kau pulang. Setelah itu aku langsung balik. Aku mau tidur seharian. Aku capek. Loh kok, langsung pulang setelah ngantar aku. Terapi kakinya gimana? Bilang sama bapak. Enggak jadi. Aku udah enggak mood untuk sembuh. Buat apa juga? Mas. Jujur. Niatku sejak awal ingin sembuh itu demi kamu dan anak-anakmu. Nyatanya aku tak berarti sama sekali kan. Jadi buat apa juga aku sembuh? Sudahlah. Enggak usah dibahas. Baiklah. Aku sekarang sangat paham. Aku juga sudah mengakui kesalahan. Aku yang salah. Aku juga sudah minta maaf. Bahkan aku sudah berjanji tidak akan mengulang kesalahan ini sampai kapanpun. Aku berjanji. Mulai sekarang kemanapun tujuanku kalau itu keluar. Aku akan melapor dulu sama kamu. Lalu apa lagi Mas? Enggak ada. Kita pulang saja. Aku antar kamu. Sergah Mas Elang memutar kunci kontak mobilnya. Tetapi segera kutahan dengan tanganku. Tunggu dulu, ucapku. Kubiarkan tanganku menempel di punggung tangannya yang masih memegang kunci mobil. Kugenggam telapak tangan kekar itu. Kubawa ke dadaku. Kutempelkan tepat di jantungku. Aku minta maaf. Aku janji ini tak akan pernah terulang lagi. Aku terlalu bersemangat saat pergi tadi. Tak kupikirkan apapun selain niatku menjumpai Mas Sigit. Kamu tahu Mas ini buat siapa? Ini buat kamu. Buat kita. Tuturku dengan suara pelan penuh tekanan. Dia membisu. Hanya tatapan mata kami bertemu. Kata Nek Ayang.
Dia mendukung hubungan kita, Mas. Tapi dia tak ingin cucunya menjalin hubungan dengan istri orang. Sedangkan aku masih sah istri Mas Sigit. Aku takut Nek Ayang memisahkan kamu dariku, Mas. Aku takut kehilangan kamu. Itu sebab aku begitu bersemangat berjumpa Mas Sigit. Ning, gumam Mas Lang pelan. Tatapannya makin sayu. Nek Ayang janji akan membantu aku menggugat cerai Mas Sigit karena dia tak mau menceraikanku. Tapi Nek Ayang minta surat-surat pendukung. Aku gak punya, Mas. Aku ingin minta itu sama Mas Sigit. Maaf, aku tak berpikir kalau kamu akan marah bila aku pergi tanpa izin darimu. Aku benar-benar minta maaf. Lirikku lagi. Aku tidak memaksa kamu harus izin pada Kuning. Tapi lihat dulu, kamu pergi itu dengan siapa? Kalau kamu perginya dengan Dayat, aku tidak apa-apa. Tapi tadi itu kamu perginya dengan suami kakak ipar kamu yang jelas-jelas musuh kamu. Iya, Mas. Aku paham sekarang. Mas Wisnu memang membohongi aku. Alasannya Mas Sigit ingin bertemu aku di penjara. Nyatanya dia membawaku ke rumah mertuaku. Awalnya aku nolak. Aku minta diturunkan bahkan ngancam ingin lompat saja dari mobilnya. Tapi, karena dia bilang surat-surat penting yang aku butuhkan itu dititip Mas Sigit sama ibu mertuaku, makanya aku mau ikut dia. Tetapi, begitu sampai di sana aku langsung telepon kamu kan, Mas. Aku minta dijemputkan. Aku berani bersumpah, Mas. Aku enggak diapa-apain sama Mas Wisnu. Aku bukan perempuan murahan yang bisa dipegang sembarangan, Mas. Ya, aku percaya. Ucap Mas Lang dengan suara makin lirih terdengar. Tatapannya juga makin redup. Kulihat ada penyesalan di sana. Aku minta maaf ya, ucapku berbisik. Aku yang minta maaf. Aku terlalu cinta. Perasaan ini mengalahkan akal sehatku. Maafkan jika kata-kataku terlalu kasar tadi. Pintanya seraya melepas tangannya dari genggamanku. Aku sangat mencintaimu, Ning. Aku sangat mencintaimu. Maafkan perasaanku ini. Aku tak bisa memendamnya, Ning. Aku tak bisa. Lanjutnya seraya menangkap wajahku dengan kedua tangannya. Sungguh, bila sudah seperti ini aku tak sanggup menatap matanya. Bahkan untuk menahan debaran di dadaku saja aku tak sanggup. Detak di dalam jantung ini terlalu cepat. Aku merasa lemas. Debaran ini terlalu menghentak. Aku memilih menunduk. Aku menyesal, Ning. Tapi, aku merasa lebih baik setelah meluapkan semuanya ke kamu. Meski sekarang aku menyesal telah berkata kasar dan marah-marah sama kamu, kata Mas Lang lagi menengadahkan wajahku. Tatapan kami bertemu. Tangan kekarnya yang menangkup daguku sedikit mengencang. Aku tak bisa menunduk lagi. Maafkan aku ya, bisiknya lembut di dekat telingaku. Wajahnya lalu bergerak mendekat. Kini tepat di depanku. Kami tak berjarak. Tinggal beberapa centi saja. Bahkan embusan napasnya terasa menerpa kulit wajahku. Begitu hangat. Apa yang akan dilakukan Mas Lang kali ini? Dengan jarak sedekat ini. Sedikit saja lagi. Tuhan, kenapa aku malah ingin dia melakukannya? Aku ingin dia menyentuh bibirku. Bukankah jaraknya sudah sangat dekat? Bukankah tinggal menempelkannya saja, lalu bibir kami menyatu? Aku akan merasakan hangatnya sentuhan itu. Aku bahkan akan balas melumatnya. Astaga, aku mikir apa? Tapi aku ingin. Aku merindukan sentuhan ini. Aku ingin. Tak sadar ku pejamkan mata. Bibirku yang terkatup rapat mulai terbuka, menantikan sentuhannya. Aku menunggu. Mas Lang, aku menunggu. Kita pulang ya. Sontak aku membuka mata. Astaga, apa yang aku pikirkan? Apa yang aku harapkan? Mas Lang melepas tangkupannya di wajahku dengan perlahan. Begitu lembut ujung jemarinya membelai bibirku. Hanya itu ya, hanya itu. Hanya belayan ujung jemarinya. Dengan halus dia melepasku. Kembali duduk tegak di belakang setir. Menghidupkan mesin mobil. Lalu melaju. Kusandarkan tubuhku yang begitu lemas di sandaranku. Membuang pandangan ke sisi jalan melalui jendela samping. Ku pejam lagi mata ini. Mencoba menetralkan suasana hati. Mencoba memahami. Mas Lang tak juga menyentuhku. Meski hanya sentuhan di bibir. Itu karena dia begitu menghargaiku. Bukan karena jijik padaku. Atau tidak bernafsu kepadaku. Itu saja. Begitu pemikiranku.
Harusnya aku bangga bukan? Tapi, kenapa aku merasa kalau alasannya bukan hanya karena itu? Aku merasa kalau Mas Lang memang memendam sesuatu. Sepertinya ada yang dia sembunyikan dariku. Tapi apa? Ning, panggilnya menghentak lamunanku. Ya, sahutku menoleh ke arahnya. Tidak jadi saja. Kenapa? Ada apa Mas? Bilang saja. Pria itu menoleh. Tatapan kami beradu. Boleh jujur, sambungnya kemudian. Ya, aku juga ingin seperti itu. Aku ingin kita saling jujur selalu. Katakanlah ada apa. Kamu begitu bersemangat mengurus surat ceraimu. Boleh aku tahu tujuan kamu apa setelah itu? Aku tersentak lagi. Kenapa dia menanyakan itu? Bukankah sudah jelas tujuanku apa? Aku ingin segera mendapat status yang jelas. Dan agar misalnya dia mengajak aku menikah, aku sudah bebas. Begitu bukan? Kenapa dia bertanya lagi? Kata Nek Ayang. Aku harus punya surat cerai Mas. Agar setelah masa idahku nanti habis, aku sudah bisa dia lamar. Jawabku asal saja. Padahal Nek Ayang tak pernah bilang seperti itu. Aku hanya ingin tahu bagaimana reaksi Mas Lang. Begitu ya, gumamnya tak bersemangat. Kenapa dia malah tampak lesu begitu? Bukankah seharusnya dia senang ya? Katanya dia sangat mencintai. Katanya dia sangat mencintaiku. Lalu kenapa dia malah lesu saat tahu Nek Ayang ingin melamarku? Jangan-jangan dia memang tak ada niat buat menikahiku. Wah, aku sudah salah paham dong. Selama ini. Ya begitu. Itulah sebabnya aku begitu bersemangat mengambil surat-surat penting itu dari ibu mertuaku tadi. Memangnya salah ya, Mas, kalau Nek Ayang ingin cepat-cepat melamarku? Pancingku sengaja menyelidik. Tidak, Nenek tidak salah. Cuma sepertinya aku enggak bisa memenuhi keinginan Nenek. Kenapa? Karena aku enggak akan bisa bahagiakan kamu Ning. Sekarang saja aku sudah bahagia. Bagaimana pula bila aku akan jadi istri kamu? Aku tidak normal Ning. Aku tidak bisa memenuhi nafkah batin buat kamu. Apa? Bersambung.